Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat pagi. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya bisa masuk sekolah pada hari ini ya. Semuanya sehat. Oke, sebelum belajar, marilah kita melaksanakan kegiatan atau kegiatan yang baik kita pada pagi hari ini seperti biasanya, yaitu dengan berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Mas Diki ya. Ya, silahkan Mas Diki dipimpin untuk berdoa seperti biasanya. Oke, bisa maju ke depan. Di tempat duduk siap gerak. Yuk, sikap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Diki, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, Bu Guru lanjutkan untuk presensi dulu ya, atau mengabsen. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, angkat tangan, kemudian jawab hadir ya, seperti biasanya. Adam Rizky, Adelia, Adiba Alma, ada. Ahmad Rizal hadir. Alessa Azkaira, Alessa Nayara, Amika Safea hadir. Andara Kirana hadir. Anggun Marisa, terus Akila Zakia ya. Arya Gemilang tidak ada, sakit ya, kemarin juga tidak masuk. Terus Atala Zidan hadir. Kemudian Danes hadir. Azian hadir. Azmi Huldayasiroh, oke. Bayu Aji hadir. Diki Huda hadir. Firas Hilman, ada yang tahu? Iya, tidak berangkat karena masih sakit juga. Tadi pagi sudah izin dengan Bu Guru. Kemudian Sekar, iya ada. Hanafi hadir. Kesha hadir. Kim, Clara Sakila, Muhammad Arka Dirgantara tidak hadir juga, masih sakit juga. Iya, sudah izin dengan Bu Guru. Kemudian Muhammad Hafiz, oh di sini, oke. Kemudian Muhammad Vero tidak hadir, masih sakit juga. Naila Arshila hadir. Najwa Fairus Fahira hadir. Raditya Revansyah hadir. Trinur Rizky, iya. Berarti yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4 ya. Teman-teman kalian yang tidak masuk ada 4. Posisinya, kondisinya sekarang masih sakit. Kita doakan
supaya teman-teman kalian yang hari ini masih sakit segera diberi kesembuhan ya. Ya. Nah, anak-anak, untuk memfokuskan kita pada pagi hari ini sebelum belajar ya, coba kita melakukan mindful breathing. Apa itu? Coba duduk tegak, kepalanya tidak menyender ya. Duduk tegak, yang enak aja duduknya. Kedua tangan letakkan di paha. Di bawah. Nah, duduk yang enak, makanya posisinya yang enak kalian di paha. Kemudian boleh pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Nanti kita akan melakukan pernafasan ya. Nanti hitungan 4, 1, 2, 3, 4 tarik nafas. Kemudian hembuskan, hitungan sama 1, 2, 3, 4. Coba ya, bisa dimulai ya. Yuk, tarik nafas. Mulai 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Ulangi 2 kali lagi. 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, hembuskan lagi 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai, boleh membuka mata. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pernafasan secara lambat tadi? Adakah rasanya bagaimana? Enteng? Kayak seperti santai gitu ya. Nah, itu kita lakukan supaya kegiatan kita hari ini itu bisa lebih fokus ya. Oke anak-anak, Bu Guru punya nih benda, ada beberapa benda yang akan Bu Guru tunjukkan ke kalian. Ada buku, ada penggaris, ada pensil ya. Kira-kira coba tebak berapa panjangnya? Ada yang bisa menebak? Pensil? 10 meter katanya. Oke. Berapa, Arsy? Berapa? Dikira-kira saja, salah tidak apa-apa, kan mengira-ngira. 20 cm katanya. Oke, sekarang kalau penggaris. Penggaris, tahu? 30 cm. Terus kalau buku panjangnya kira-kira ditebak saja. 10 cm katanya. Oke. Ada yang lain? Ada? Berapa menebak? Ditebak saja berapa? Berapa? 10 cm. Oke, Guru letakkan. Nah, anak-anak, bagaimana ya kira-kira supaya benda-benda tadi kalian ketahui panjangnya secara akurat, secara tepat? Diapakan? Supaya tahu itu ukurannya tepat, diapakan berarti? Harus diukur. Iya, benar sekali. Nah, coba lihat di kelas kalian. Meja ya, meja tempatnya Diki, tempatnya Adiba, kemudian Fafa, Alesa, Hanafi, terus Yasi dan Sekar. Coba dilihat. Kira-kira panjangnya itu sama atau berbeda? Sama atau beda ya? Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda katanya. Nah, itu bagaimana supaya kita tahu ukuran yang sebenarnya, ukuran yang tepat itu apakan tadi? Diukur. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini, setelah belajar, diharapkan nanti kalian itu mampu mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan alat ukur baku dengan satuan cm dan meter melalui kegiatan eksplorasi langsung menggunakan penggaris atau meteran di lingkungan kelas ya. Oke. Coba dilihat dulu.
Ini juga Bu Guru bawa alat-alat yang lain, perlengkapan yang lain. Sudah pernah melihat benda seperti ini? Sudah pernah? Siapa biasanya yang pegang, yang menggunakan siapa? Pak L katanya. Oke. Terus yang ini sudah pernah lihat? Pernah lihat siapa yang biasanya menggunakan ini? Iya, Pak Tukang katanya. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi, ini ada meteran bentuknya seperti ini. Pernah lihat? Nah, siapa ya yang biasanya menggunakan meteran seperti ini? Penjahit? Sudah pernah ke penjahit? Sudah, oke. Oke, jadi seberapa jauh dari ujung satu ke ujung yang lainnya ya? Oke, itu pengertian panjang. Kemudian ada satuan, tadi Bu Guru menyebutkan satuan baku. Nah, sebelumnya kalian di kelas 1 sudah pernah mempelajari tentang satuan tidak baku. Dulu mengukur panjang benda, kalian menggunakan seperti langkah, menggunakan jengkal, ya kan? Ya, itu namanya satuan ukur tidak baku. Nah, hasilnya nanti akan berbeda-beda kalau menggunakan satuan tidak baku. Lalu, bagaimana supaya hasil pengukurannya itu sama? Maka kita memerlukan alat ukur panjang. Nah, yang biasa digunakan, yang tadi sudah Bu Guru tunjukkan ke kalian, ada penggaris, kemudian ada meteran gulung, ini namanya meteran gulung ya. Terus kalau yang ini bisa disebut dengan meteran pita, ya. Meteran pita. Nah, kalian biasanya menggunakan penggaris untuk apa? Untuk apa? Untuk mengukur. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur benda. Contoh bendanya apa? Pensil. Pernah mengukur? Pensil, meja katanya. Terus apa lagi? Penghapus. Ada lagi? Ada lagi? Benda yang diukur menggunakan penggaris? Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda kecil ya, seperti pensil, buku tulis, penghapus. Nah, satuannya yang digunakan adalah sentimeter. Kalian punya penggaris? Punya. Coba dikeluarkan dulu. Kita amati dulu bersama-sama untuk skala satuan yang ada di penggaris ini. Kalau yang tidak bawa berarti nanti bareng dengan temannya, mengamati punya temannya. Coba di sini ada 3 skala, ya, 3 skala untuk pengukuran panjang, yang ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna merah ya. Ya, coba perhatikan yang berwarna hitam. Bayu bawa. Oh ya, berarti bareng dengan Hanafi. Coba lihat. Ada yang berwarna hitam, di situ dituliskan angka 0. Ada garis panjangnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 30. Ada kan? Nah, itu skala sentimeter. Ya, skala sentimeter. Nah, yang garis kecil-kecil di atas, ada yang tahu? Garis kecil-kecil di atas itu apa? Itu menunjukkan skala milimeter. Nah, dan yang bawah, yang berwarna merah, dari 0 ke 1, 1 ke 2, itu skalanya nanti inci. Nah, yang akan kita pelajari adalah
skala sentimeter. Oke, itu untuk penggaris. Lalu apa bedanya dengan meteran? Meteran bisa menggunakan ini ya, ini namanya meteran. Kemudian ini juga meteran, termasuk meteran. Ini juga termasuk meteran. Nah, bedanya apa ya dengan penggaris? Kalau tadi penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, iya. Sekarang kalau meteran digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya itu lebih panjang. Seperti apa saja? Iya, meja, pintu, atau untuk mengukur panjang kain. Nah, bisakah diukur menggunakan penggaris benda-benda tadi? Sebetulnya bisa, akan tetapi lebih mudah lagi menggunakan alat ukur yang sesuai, ya. Nah, untuk meteran itu memiliki satuan sentimeter dan meter. Kalau penggaris yang kalian pegang itu memiliki satuan sentimeter saja. Tetapi kalau yang meteran ini, misalkan meteran gulung yang buger bawah, ini nanti panjangnya bisa iya lebih dari itu. Jadi bisa sampai satuan meter. Oke. Nah, coba sekarang kita diskusikan nih. Jika kamu mengukur panjang meja menggunakan jengkalmu, jengkal masih ingat ya? Nah, dan temanmu mengukur dengan jengkalnya, berarti mengukur sendiri-sendiri. Apakah hasilnya akan sama? Coba sekarang semuanya mengukur panjang meja menggunakan jengkal dulu dari ujung. Bergantian. Oke, Hanafi sudah ketemu? Berapa hasilnya, Hanafi? Berapa hasilnya? Berapa jengkal? Sudah selesai belum menghitungnya? Sudah berapa? 8 jengkal. Oke, Hanafi ketemu 8 jengkal. Tri sudah? Sudah, berapa hasilnya? 10. Sama atau beda nih? Beda. Kira-kira mengapa ya kok hasilnya berbeda? Hanafi mengukur panjang meja menggunakan jengkal, hasilnya 8 jengkal. Sedangkan Tri mengukur panjang meja menggunakan jengkal, hasilnya 10 jengkal. Kenapa kok berbeda? Kenapa kok berbeda? Ada yang bisa jawab? Karena sama, ukuran mejanya sama. Kenapa ya kira-kira ya? Iya, karena panjang jengkal kamu dan temanmu itu berbeda, tidak sama. Makanya hasilnya juga berbeda. Nah, mengapa kita harus menggunakan satuan baku? Kalau tadi jengkal kan satuan tidak baku, ya Revan ya. Nah, sekarang kenapa? Mengapa kok kita harus menggunakan satuan baku? Supaya apa coba? Supaya? Ayo yang keras suaranya. Supaya benar. Supaya hasilnya sama. Coba kalau tidak sama, misalkan Pak Tukang mau membuat meja, kemudian tinggi mejanya
yang sebelah kanan mengukur menggunakan jengkal, yang sebelah kiri mengukur menggunakan satuan baku atau menggunakan meteran. Nanti hasilnya kira-kira akan sama tingginya atau berbeda? Iya, bisa jadi berbeda karena satuan tidak baku itu hasilnya tidak akurat. Ya, tidak pasti sama dengan yang satuan baku. Oke, masih pegang itu ya, penggaris ya. Masih, coba. Sekarang juga ambil pensilmu, pensil atau bolpen. Boleh bebas pensilmu atau bolpenmu. Sudah semua? Sudah semua? Oke, semuanya sudah pegang ya. Coba bagaimana caranya mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Sekarang kita akan mengukur pensil ya, masing-masing pensilnya. Ada yang masih utuh panjang, ada yang sudah dipakai, ada yang sudah pendek. Oke, caranya bagaimana? Letakkan ujung benda tepat pada angka 0 di penggaris ya. Coba angka 0-nya, jangan sampai terbalik, Angka 0 sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, salah satu ujungnya letakkan tepat di angka 0. Sudah? Kemudian lihat angka di ujung benda yang sebelahnya. Ini sudah 0, sudah tepat di 0. Kemudian lihat ujung yang satunya ya. Coba dari 0 sayang. Dari 0, mana 0? Nah, ini 0. Sudah, kemudian lihat ujung sebelahnya. Berapa punya Adibah panjang bolpennya? Di situ menunjukkan angka berapa? Tepat dengan angka berapa nih? 14. Ya, punya Adibah 14. Itu artinya panjang bolpen punya Adibah 14 cm. Punya Arsy berapa panjang bolpennya? Oh ya, 14 lebih ternyata. Lebihnya di mana? Di tengah-tengah tidak? Iya. Berarti berapa? 14,5. Sudah tahu, berarti sudah pinter ya. 14,5 tahu. Coba lihat yang punya Bu Guru pensil sekarang. Pensilnya Bu Guru berapa panjangnya nih? Lihat angkanya. Ini sudah tepat di ujung. Kemudian yang ini 14. Oke. Punya Kila berapa Kila? Punya Kila berapa? Berapa panjang pensil punya Kila? Coba letakkan dulu. Nah, satu ujungnya diletakkan tepat di angka 0. Kemudian yang sini, oke, panjangnya 17. Masih baru ya, pensilnya masih panjang. Oke, sampai sini paham? Paham? Berarti dimulai dari angka berapa kalau mengukur panjang benda? Dimulai dari angka 0. Apa yang akan terjadi jika mengukurnya tidak dimulai dari angka 0? Ya, nanti hasilnya akan berbeda, gitu ya.
Nah, lalu bagaimana dengan cara mengukur menggunakan meteran? Nah, tadi meteran digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya lebih panjang lagi tadi, seperti pintu, papan tulis, ya. Nah, bagaimana caranya? Rentangkan meteran sepanjang benda, lalu baca hasil ukurannya pada angka yang sesuai. Sebetulnya sama caranya, dimulai dari angka 0. Ujung bendanya diletakkan tepat di angka 0, kemudian tarik sepanjang benda tersebut, lalu lihat angkanya sampai angka berapa, menunjukkan angka berapa. Oke. Sudahkah kalian bersama dengan kelompok masing-masing? Sudah? Sudah? Oke. Ini contoh yang tadi ya. Nah, misalkan tadi punya kila berapa? Iya, 17. Di kila pensilnya dihitung panjangnya 17 ya, di penggarisnya. Nah, artinya panjang pensil kila adalah 17 cm. Oke. Terus sudah di kelompoknya masing-masing ya kalian ya. Iya. Nah, Bu Guru akan membagikan LKPD kelompok. Ya, nanti ini dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, masing-masing anggota nanti mendapatkan tugas ya. Ada yang bertugas menulis atau mencatat hasilnya, ya. Nah, tetapi sebelum menulis hasilnya, sebelum diukur, halo? Sudah Bu Guru jelaskan dulu, oke? Nah, nanti sebelum kalian ukur, kalian kira-kira dulu, diperkirakan dulu, atau estimasinya berapa. Misalkan kalian menebak dulu, ya. Oh, mau mengukur panjang meja Bu Guru, ditebak dulu panjangnya berapa nih, nanti ditulis. Tidak apa-apa, bebas angkanya, kalian tebak, gitu. Nah, baru menggunakan alat ukur apa dan diukur menggunakan alat ukur yang sudah kalian tentukan. Nanti Bu Guru sudah siapkan alat-alat ukurnya, ya. Tuliskan nama masing-masing anggota dulu ya. Kelompok 2, ditulis dulu namanya. Ditulis dulu namanya. Berarti ini hanya ada 3 anak ya. Ditulis dulu nama anggotanya, siapa saja. Pendek saja. Ya, ditulis dulu. Nah, itu. Ya benar, salah satu yang nulis, atau nanti bisa bergantian juga bisa. Ditulis dulu namanya, siapa saja. Bukan, ini kelas 3 fase B. Bukan kelas 3B. Dalam? Jawabnya? Bentar, tulis dulu, sudah belum? Sudah selesai menulis nama anggota kelompok, sudah? Oke ya, di situ ada petunjuk kerja yang D, coba disimak. Bentuk kelompok berisi 4-5 orang. Oke, sudah. Setiap kelompok akan menjadi detektif pengukuran. Kemudian yang ketiga, ukurlah benda-benda yang telah ditugaskan guru menggunakan alat ukur baku. Ya, nanti kalian mengambil salah satu. Kemudian lakukan dugaan awal.
Dugaan awal itu berarti diperkirakan dulu sebelum mengukur ya, dituliskan hasilnya, kemudian gunakan alat ukur satuan baku, kemudian catat hasil pengukuran kalian, lalu diskusikan dengan kelompok kalian. Apakah hasil pengukurannya teliti? Ya, sudah? Oke, salah satu dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil alat ukurnya. Mau pakai ini? Mau pakai ini? Mau pakai ini? Tapi ini menggunakannya nanti hati-hati, karena harus ditarik dulu. Nah, setelah ditarik, ini jangan dilepas, tapi harus tetap dipegang, baru ditekan. Ditekan pelan-pelan, ya. Ya, pakai alat ukur ini, meteran juga bisa. Kamu pakai ini dulu ya, nanti bisa bergantian dengan teman yang lain. Ya, nanti dulu. Sudah? Ada berapa benda yang harus kalian ukur? Ada 5 benda ya, ada 5 kolom, ada 5 benda. Bendanya apa saja? Adakah di sekitar kalian benda-benda tersebut? Ada? Kalau ada, sekarang boleh mulai mengerjakan. Ya. Ya. Dari mana? Ya, dari ujung. Ayo, mana kelompok yang lain? Berdiri. Meteran. Ini meteran. Coba mana nolnya? Nolnya dari ujung sini nanti ya. Nolnya dari ujung sini. Nah, ini alat ukurnya apa namanya? Meteran ya. Hasil pengukurannya bergantian. Bisa ke tempat lain dulu, tidak dari nomor 1 dulu, tidak apa-apa, karena kalau langsung ke meja guru semuanya nanti antrinya lama. Mana sudah hasilnya, sudah belum? Ditarik dari ujung, pegang ini dari 0 ini, terus tarik sampai ujung sana. Nah, sampai berapa nih? Ini 100, terus 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa nak panjangnya? Iya, 105. Ya, ditulis dong sentimeternya. Ya, dipegang terus dipencet, hati-hati. Pakainya mana? Yang sentimeter. Lupa ya? Dari ujung 0 sampai 104. Dari ujung-ujungnya ke sini lagi. Nah, dalam sebentar. Berapa tuh? Oke, tulis hasilnya. Hasilnya ditaruh yang mana? Ini estimasi, ini dugaan awal. Kamu tebak dulu berapa, ditebak dulu sebelum mengukur. Ya, ini ditebak dulu hasilnya, mengukurnya berapa. Kapan tulis? Papan tulis bisa menggunakan yang ini? Alat ukur.
Karena kalau yang sini tertutup. Iyalah, kamu menggunakan apa ini? Bukan SBE dan ini namanya meteran roll. Kamu dari mana mau mengukur apa? Catatan Dari bawah saja, mengukurnya dari bawah. Kalau ada catatan dituliskan. Ayo ini ngukur apa? Yuk, ke sana ada rak buku kan? Yuk. Oke, oh masih menduga dulu. Dalam? Ya, makanya mana yang orangnya ndak? Sampai mana tadi? Sampai 90. Ya kan sampai sana. Sampai panjangnya berapa? Begitu. Ya kan? Habis itu dilanjutin. Iya. Dugaan awal dulu bersama-sama dengan temannya. Meja guru. Dugaannya, kamu kira-kiranya panjangnya berapa senti ya? Ditebak saja. Bebas. Berapa senti? Hah? Meja guru. No. Yuk. Ditebak kira-kira berapa? Kamu tebak saja, bebas. Kalau ada catatannya ditulis, kalau nggak ada. Ini sentimeter atau meter? Sentimeter, tulis sentimeter cm gitu. Ayo, bangun. Ayo bangun, yuk bangun. Sebentar. Temanmu mana yang lain? Ayo. Bisa mengukur di tempat rak buku dulu. Mana? Yuk. Sebentar, meteran. Namanya meteran. Nah, iya nanti pakai meteran. Ini dikira-kira dulu. Ayo Sekar. Dikira-kira dulu. Boleh ditulis, bebas ini, bebas. Tidak ada yang salah. Ya, tulis berapa. Ditebak dulu, baru nanti diukur. Ya, menggunakan alat ukur apa nanti menggunakan itu bergantian yang sudah selesai bisa. Ya, ditebak dulu, dikira-kira. Ayo Mel. Ya Sekar. Oh iya lupa. 2,5 meter. Kok tahu 2,5 meter? Iya. Pinjam yang besar. Oke. Sudah nyampe yang mana? Tidak nyampe. Dari 0 sampai? Tuh bukan dari sana, Bun. Dari mana? Dari 0 ya. Dari ujung sini ya. Nah, nolnya mana dari 0? Nolnya jadi letakkan tepat di ujung sana. Ini apa sih, Bu? Namanya, Bu? Ini buka dulu. Oke, nggak nyampai. Oke, nah dari ujung tarik ke bawah. Nggak apa-apa, dipegang, ada yang memegangi. Lah ini berapa ini? Terakhir berapa nih? 30 sampai sini berarti berapa? Iya. Berapa? Ayo berapa? 300. Mana? Ini kan ini 190. Oh, 200 lebih berapa? Iya, 202. Rak buku. Ya. Oh, enggak nyampai. Ini dari atas dulu. Berupan itu pegangkan dari atas ya. Kamu pegang bawah. Dari samping boleh panjangnya. Maksudnya dari samping gimana? Di sini. Oh, begitu boleh.
Nggak nyampe berarti terakhir sampai berapa? Sampai diberi tanda, 150 diberi tanda sini. Ya, 150, lalu ulangi lagi dari 0. Dari 0 terus ke bawah berapa? Coba. Berapa? 21. Berarti tadi 150 tambah 21. Yuk dihitung dulu. 150 tambah 21. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Yuk, yuk diukur. Sana, ke sana, yuk. Yang pintu loh, Bu. Yuk, ke sana. Sini, sini. Sini, sini. Ya, kelompoknya Sekar mana? Sini bisa pakai ini. Pakai ini dulu ya, sebentar ya. Ya. Ya, diukur sampai bawah. Sampai berapa? Ya. Oke, Bu Guru bantu untuk pegang yang atas. Berapa hasilnya? Sebentar ini biar. Berapa hasilnya? Berapa angka terakhir? Berapa, Nduk? 2. Mana ini? 170. Oke, tambah ini sampai 3 dong. Berarti 173 ya. Sekarang bisa dituliskan. Ya.
Oke, sudah selesai. Ada yang belum? Oke, sudah selesai ya. Sekarang coba waktunya tinggal sedikit. 1 menit untuk satu kelompok presentasi maju ke depan membacakan hasilnya. Ya, dari Mas Diki dulu ya, dari kelompok 1. Yuk semuanya maju. Semuanya maju ke depan. Kelompok lain sambil mendengarkan dan melihat hasil kelompok kalian masing-masing, apakah nanti hasilnya sama, hasil pengukurannya sama atau berbeda ya. Ya, yuk Mas Diki bisa dibacakan dari nama benda, kemudian alat ukur dan hasil pengukurannya ya. Teman-teman yang lain sambil mendengarkan ya. Ya, yuk Mas Diki, nama benda. Meja guru. Yang keras suaranya. Meja guru 100 dugaan awal 100 cm, alat ukur meteran, hasil pengukuran 105 cm. Teman yang lain mana? Sampai teman yang lain mendengar, karena teman yang lain juga akan mendengarkan. Oke, yang keras. Meja guru 100 cm. Oke, dugaan awal ya, itu dugaan awal. Kemudian alat ukur yang kamu gunakan apa? Meteran Meteran. Hasil pengukurannya berapa? 105 cm. 105. Oke, 105 cm. Coba lihat punya kalian. Nanti hasilnya sama atau tidak? Lanjut, nomor 2. Papan tulis dugaan awal 150 cm. Tulis dugaan awal 150 cm. Alat ukur meteran, Terus hasil pengukuran 239 cm. hasil pengukuran 239 cm. Ada yang sama? Tidak. Oke, yuk lanjut nomor 3. Pintu Dugaan dugaan awal. awal 190 cm. Ya, terus Meteran, menggunakan meteran. pengukuran Hasil pengukurannya berapa? 202 cm. 202 cm. Lanjut nomor 4. Rak buku Ya, dugaan awal 200 cm. ya, Alat ukur meteran, ya, terus hasil pengukuran 174 cm. ya, terus Lak sepatu dugaan awal 170 cm. ya, Alat ukur meteran, terus hasil pengukuran 196 cm. 196. Oke, untuk itu rak Bang. Oke, untuk rak sepatu yang terakhir hasil pengukurannya dari kelompok 1 adalah 196 cm. Coba benda apa yang paling panjang? Papan tulis, Papan tulis. Dari kelompok 1 benda yang paling panjang papan tulis. Kemudian benda apa yang paling pendek? rak buku. Rak buku. Kalian sudah diskusikan dengan kelompok lain? Apakah hasil pengukurannya sama? Berbeda. Oke, yang terakhir. Apa kesulitanmu saat mengukur panjang benda? Apa kesulitannya dari kelompok Mas Diki? Sampai tingginya. Oh, tidak sampai tingginya karena bendanya tinggi ya, seperti rak buku,
pintu itu tinggi, tapi nah tadi sudah gugur bantu kan? Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, lanjut kelompok 5. Oh, sudah selesai. Oh, masih menulis meteran. Oke, kelompok 3 ya. 3 urut tidak apa-apa. Oke, ya. Sudah? Ya, oke. Dari kelompok 3 ya, Mbak Arsy, dibacakan yang keras. Meja guru yang lain sambil memperhatikan ya, mendengarkan. Meja guru, dugaan awal, nah dengar Bu, 150 cm. Kemudian menggunakan alat ukur meteran. Hasil pengukurannya berapa? 41,4 cm. 41,4 cm katanya. Yuk, terus yang nomor 2, papan tulis. Dugaan awal 131 cm menggunakan alat ukur meteran. Kemudian hasil pengukurannya 239 cm. 239 cm. Oke, selanjutnya ada rak sepatu. Dugaan awalnya 139. Kemudian menggunakan meteran ya. Hasil pengukurannya 96 cm. Oke, 96 cm. Sudah bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, coba dijawab bersama. Benda apa yang paling panjang? Punya kalian kelompok masing-masing. Benda apa yang paling panjang? Papan tulis. Sama. Oke, benda apa yang paling pendek? Ada yang jawab rak sepatu, ada yang jawab rak buku. Atau jawabannya rak sepatu semua? Kelompoknya Hanafi? Rak sepatu. Yang jawabannya rak buku? Ada? Kelompoknya Diki. Kelompoknya Kesya? Rak buku. Oh, rak sepatu. Kelompoknya Diba? Rak sepatu. Oke. Nah, tadi sudah tanya dengan kelompok lain, apakah hasil pengukurannya sama? Tidak sama, ada yang berbeda. Oke, nah kesulitannya apa coba? Kesulitannya apa ketika melakukan pengukuran panjang? Ini tidak sampai tingginya tadi. Kesulitannya kalian apa? Hah? Oh, karena alat pengukurnya katanya beda. Oke. Nah, tadi kelompok siapa yang hasilnya sama? Yang hasilnya sama kelompoknya siapa tadi? Diki dengan siapa tadi? Masa nggak ada? Dengan Hanafi hasilnya sama tadi? Ya? Oh iya. Kalau hasilnya sama berarti apa? Sudah menggunakan alat ukurnya dengan tepat. Akan tetapi kalau berbeda, bisa jadi salah satu dari kelompok kalian itu menggunakannya kurang tepat, barangkali tidak dari 0, ya. Iya. Oke, sekarang bisa dikumpulkan dulu untuk hasilnya. Dikumpulkan dulu. Untuk hasilnya dikumpulkan dulu. Boleh? Sudah semua? Yuk.
Ya, dikumpulkan. Dibawa dulu. Oh, sudah. Sudah? Sudah dikumpulkan? Oke, kalian tadi luar biasa ya anak-anak ya. Luar biasa, ada yang sudah tepat untuk mengukur panjang bendanya. Tetapi jika ada yang belum tepat, tidak perlu berkecil hati. Nanti masih bisa belajar lagi bagaimana caranya untuk pengukuran panjang benda menggunakan satuan baku itu dengan cara yang tepat ya. Oke, mari sekarang kita simpulkan. Nah, kesimpulannya, ayo Sekar, kesimpulannya apa? Alat ukur baku itu membantu kita mendapatkan hasil yang sama dan akurat ya. Asian ya, coba lanjutkan. Nah, dengan memahami cara mengukur panjang menggunakan satuan baku, kita bisa lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti saat membeli kain atau mengukur tinggi badan. Pernah kan dimintai Bu Guru mengukur tinggi badan itu kan? Nah, itu untuk data. Nah, jadi kita bisa menggunakan alat ukur baku untuk hasil yang akurat. Oke. Setelah ini kita melaksanakan evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri berarti kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa tulis nama dulu. Ya, satu anak satu. Oh, kurang satu. Waktunya 5 menit cukup? Ya. Ya. Ada yang kesulitan? Apa? Meteran tadi adalah alat ukur yang kamu gunakan ya. Nah, ini berapa? 5 meter berarti dituliskannya yang mana? Ini mana? 5 meter berarti penulisannya mana? Nomor 5, manakah satuan panjang baku? Yang mana yang kamu gunakan? Nanti istirahat.
Sudah jadi ya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, satu anak saja tiap kelompok membawa ke depan. Namanya tidak apa-apa, yang penting sudah ada namanya ya. Sudah? Berapa kelompok punya ngumpulkan? Kan semua satu anak setiap kelompok satu. Selesai itu. Ini baru 3 loh. Dalam masih oke, Bu Guru beri waktu sebentar lagi ya, kita selesaikan dulu. Oke, sudah jadi. Sudah? Sudah? Sudah semua ya? Ya, yuk. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita refleksikan terlebih dahulu ya.
Refleksi itu maksudnya hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, ya tentang Azian. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang meteran. Tentang apa, Nafi? Hari ini kita sudah belajar tentang apa, Bayu? Iya, alat ukur. Nah, hari ini kalian sudah belajar dengan baik ya. Belajar tentang alat ukur, bahwa satuan baku dalam pengukuran panjang akan mendapatkan hasil yang tepat, akan mendapatkan hasil yang akurat. Oke, alhamdulillah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang hubungan antar satuan baku sentimeter dan meter ya. Oke, Bu Guru cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.